Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafidatus Solihah dengan NIM 11910724158 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kimia Anorganik 2 yang judulnya Senyawa Kompleks. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Panguluan Sulaiman, SPD MSI. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yaitu senyawa kompleks. Yang pertama yaitu pembentukan senyawa kompleks logam unsur-unsur transisi. Dapat kita lihat di gambar bahwa senyawa kompleks itu terbentuk dari kation logam pusat dan ligan. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung paling tidak satu ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari satu atom pusat atau central metal cation berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat ligan. Nah, pengertian dari ligan itu sendiri adalah spesies yang memiliki atom-atom yang dapat menyumbangkan sepasang elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu dalam lengkung koordinasi. Kalian tahu nggak apa saja macam-macam ligan? Nah, ternyata ligan itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, ligan monodentat. Ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui satu atom saja disebut dengan ligan monodentat. Misalnya, F-, Cl-, H2O, dan CO2. Kebanyakan ligan adalah anion atau molekul netral yang merupakan donor elektron. Beberapa ligan monodentat yang umum adalah F-, Cl-, Br-, Cn-, NH3, H2O, CH3OH, dan OH-. Yang kedua yaitu ligan bidentat. Jika ligan tersebut terkoordinasi pada logam melalui dua atom, maka disebut dengan ligan bidentat. Ligan ini terkenal di antara ligan polidentat. Ligan bidentat yang netral termasuk diantaranya adalah anion diamin, difosfin, dan dieter. Nah, dapat kita lihat di layar contoh-contohnya. Yang pertama yaitu karboksilat, nitrat, ditiokarbamat, asetil asetonato, dan sulfat. Yang ketiga, ligan polidentat. Ligan-ligan ini memiliki atom donor tunggal yang dapat berkoordinasi dengan atom pusat. Beberapa ligan dapat memiliki dua atau lebih atom donor yang dapat dikoordinasikan dengan ion logam sehingga dapat mengisi dua atau lebih orbital d ion logam. Ligan seperti itu dinamakan ligan polidentat dalam bahasa Latin yang artinya bergigi banyak. Ligan polidentat dapat mencengkeram ion logam dengan dua atau lebih atom donor. Ligan polidentat juga dikenal sebagai zat pengkelat. Contoh dari ligan polidentat seperti etilendiamin atau disingkat dengan N. Selanjutnya, penamaan senyawa kompleks. Yang pertama, jika senyawa kompleks bersifat netral atau molekuler, maka namanya ditulis hanya satu kata saja. Namun, jika bersifat ionik, maka nama kation yang dituliskan terlebih dahulu, dan selanjutnya nama anionnya seperti tata nama garam biasa. Yang kedua, nama ligan ditulis terlebih dahulu, selanjutnya nomor atom pusatnya. Contoh, yang pertama yaitu
COSO4 NH3 4 kali NO3, maka namanya yaitu tetraaminusulfat kobalt 3. Contoh yang kedua, K4FeCN6 kali, namanya kalium heksasionoferat 2. Yang ketiga, jika ligan lebih dari satu macam, biasanya ditulis berdasarkan urutan alfabetik nama ligan, tidak termasuk awalannya. Yang keempat, ligan negatif get akhiran O bagi nama kelompok aslinya yang berakhiran di maupun itu dan akhiran O atau ido sebagai ganti akhiran A atau ida dari nama asli kelompoknya. Sedangkan ligan netral sesuai dengan nama di molekulnya. Yang kelima, nama atom pusat selalu diikuti langsung tanpa spasi. Nomor 6, jika ion kompleks berupa anion, nama atom pusat diambil dari nama latinnya dengan akhiran -at sebagai tambahan atau cabang akhiran atau ium. Namun, jika ion kompleks berupa kation atau kompleks netral, maka nama atom pusat sama dengan nama unsurnya. Selanjutnya, aturan penulisan nama ligan. Yang A, nama dari ligan yang bermuatan negatif beri akhiran O. Yang kedua, ligan yang tidak bermuatan atau netral tidak diberi akhiran khusus. Contohnya NH3 amina, H2O aqua, CO karbonil, dan NO nitrosil. Ligan N2 dan O2 disebut dinitrogen dan dioksigen. Ligan organik contohnya fenil, metil, etilendiamin, piridin, dan trifenilfisfin. Yang C, walaupun jarang ada, ligan yang bermuatan positif diberi akhiran ium, misalnya NH2NH3+. Beberapa nama ligan yang umum disingkat. Yang pertama, etilendiamin, itu biasa disingkat dengan EN, piridin disingkat dengan PY, propilendiamin disingkat dengan PN, dietilendiamin disingkat dengan DIEN, trietildiamin disingkat dengan TN, bipiridin disingkat dengan BIPY, sedangkan etilendiamin etraasetat disingkat dengan ETA, dimetilglioksimat disingkat dengan DMG, fenantrolin disingkat dengan PEN. Selanjutnya yaitu aturan penulisan nama logam. Yang A, nama logam pusat dalam ion kompleks dituliskan paling akhir. Yang B, logam pada kompleks negatif atau anion diberi akhiran -at. Contohnya NaCO 4 kali diberi nama natrium tetrakarbonil kobaltat 1. Yang C, logam pada kompleks netral atau kompleks positif atau kation tidak diberi akhiran khusus. Contoh CONO2 3 kali, NH3 3 kali diberi nama triamin dinitrokobalt 3. Contoh yang kedua, COSO4 NH3 4 kali, NO3 diberi nama tetraamin sulfat kobalt 3. Yang D, muatan dari logam pusat ditunjukkan dengan angka Romawi yang langsung dituliskan di belakang nama logam tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakteristik warna senyawa-senyawa kompleks logam transisi pertama. Warna-warna cerah yang terlihat pada kebanyakan senyawa koordinasi dapat dijelaskan dengan teori medan kristal. Jika orbital D dari sebuah kompleks berpisah menjadi dua kelompok,
seperti yang dijelaskan di atas, maka ketika molekul tersebut menyerap foton dari cahaya tampak, satu atau lebih elektron yang berada dalam orbital tersebut akan meloncat dari orbital D yang berenergi lebih rendah ke orbital D yang berenergi lebih tinggi, menghasilkan keadaan atom yang tereksitasi. Perbedaan energi antara atom yang berada dalam keadaan dasar dengan yang berada dalam keadaan tereksitasi sama dengan energi foton yang diserap dan berbanding terbalik dengan gelombang cahaya. Selanjutnya, sifat magnetik dari ion kompleks. Yang pertama, ion kompleks memiliki sifat magnetik. Yang kedua, sifat magnetik ini disebabkan adanya subkulit D yang tidak terisi penuh pada ion pusatnya. Yang ketiga, ion kompleks yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat paramagnetik dan dapat ditarik oleh medan magnet. Yang keempat, sedangkan ion kompleks yang memiliki elektron berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat diamagnetik dan dapat ditolak oleh medan magnet. Selanjutnya, geometri kompleks berdasarkan hibridasi. Bentuk atau geometri dari ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasi dan ion logam itu sendiri. Geometri ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasinya 2, 4, dan 6 dengan beberapa contohnya. Sebuah ion kompleks yang mana ion logamnya memiliki bilangan koordinasi 2 seperti Ag NH3 2 kali plus memiliki bentuk yang linier. Cara normal biasa mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom pusat bilox atom pusat ditambah N bilox ligan sama dengan muatan ion kompleks. Kenali jenis ligan. Ligan kuat biasanya pendonor PeB pada karbon C, nitrogen, dan fosfat. Contoh ligan kuat Cn-, NH3, CO, PCH3 3 kali. Ligan lemah biasanya pendonor PeB pada halogen, oksigen, dan belerang. Contoh ligan lemah F-, Cl-, H2O, OH-, SCN-, C2O4 2 kali. Selanjutnya, menuliskan konfigurasi elektron logam atau ion logam atau atom pusat. Selanjutnya, mempunyai daftar beberapa kemungkinan hibridisasi dan bentuk ionnya. Selanjutnya, teori CFT. Menurut teori medan kristal atau crystal field theory, ikatan antara atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, hingga gaya-gaya yang ada hanya berupa gaya elektrostatik. Ion kompleks tersusun dari ion pusat yang dikelilingi oleh ion-ion lawan atau molekul-molekul yang mempunyai momen dipol permanen. Menurut teori medan kristal, ikatan antar atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, hingga gaya-gaya yang ada hanya berupa gaya elektrostatik dari percobaan-percobaan yang diperbolehkan bahwa ada ligan-ligan yang menghasilkan medan listrik yang kuat dan yang disebut strong ligand field, ada ligan yang sebaliknya dan disebut weak ligand field. Menurut medan kristal, ikatan antara atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, hingga gaya yang ada hanya berupa gaya elektrostatik dan ion kompleks tersusun dari ion pusat yang dikelilingi oleh ion-ion lawan atau molekul-molekul yang mempunyai momen dipol permanen.
Selanjutnya, penentuan CFSE. Pada gambar splitting oktahedral, terlihat bahwa orbital T2G mempunyai energi 0,4 dan energi pada orbital EG adalah 0,6. Sehingga untuk menghitung CFSE sama dengan 0,4X dikurang 0,6Y, di mana X adalah jumlah elektron di orbital T2G dan Y adalah jumlah elektron di orbital EG. Contoh, jumlah elektron D sama dengan 7, T2G sama dengan 5 dan EG-nya 2. Dapat dimasukkan ke rumus bahwa CFSE sama dengan 0,4X dikurang 0,6Y. Masukkan nilai X dan nilai Y-nya maka didapat 0,8. Jadi, dengan kata lain CFC dapat dihitung dengan rumus umum yaitu energi pada T2G dikali X dikurang energi dari EG dikali Y. Baiklah, hanya materi tersebut yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.